bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Hamdanullah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan epistemologi. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juwaya. Saya dari Prodi PGSD kelas 3F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan epistemologi. Apa sih itu pendidikan epistemologi? Nah, pendidikan epistemologi adalah merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini itu termasuk adalah suatu paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Nah, epistemologi itu merupakan teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandalan-pengandalan, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positifisme, metode kompetitif, dan metode dialektis. Adapun menurut beberapa para ahli mengenai tentang epistemologi. Nah, yang pertama itu menurut Abdul Munir Mulkam yang mengatakan bahwa epistemologi itu merupakan segala macam bentuk, aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu tersebut. Dan yang kedua menurut Mujamil Komar yang mengatakan bahwa epistemologi itu merupakan bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Nah, yang ketiga menurut Anton Becker yang mengatakan epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dan yang keempat menurut Ahmad Karis Zubar, menurutnya itu epistemologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan memperkenalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan dan dari mana pengetahuan itu diperoleh serta bagaimana cara memperolehannya. Yang kelima menurut Jujun S. Sumatri yang mengatakan bahwa epistemologi itu merupakan arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Nah, jadi itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tentang pendidikan epistemologi. Nah, jadi sekarang saya akan lanjut menjelaskan mengenai contoh epistemologi tersebut. Nah, apa sih contoh epistemologi? Nah, yang pertama itu ada sosial. Jadi epistemologi itu berkaitan dengan pertanyaan tentang pengetahuan dalam konteks di mana atribusi pengetahuan kita itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan memeriksa individu dalam isolasi satu sama lain, yang berarti bahwa ruang lingkup atribusi pengetahuan kita itu harus diperluas untuk memasukkan konteks yang lebih luas lagi. Contoh yang kedua itu adalah formal, yakni epistemologi yang menggunakan alat dan metode formal dari teori keputusan, logika, teori probabilitas, dan teori komputasi untuk model dan alasan tentang masalah kepentingan epistemologis. Nah, itulah tadi beberapa contoh mengenai pendidikan epistemologi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan epistemologi. Apa sih tujuan epistemologi itu? Nah, tujuan epistemologi itu untuk memahami dan mengetahui secara mendalam suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bisa membuat pemahaman yang lebih dalam mengenai tentang pengetahuan tersebut. Nah, itulah tadi beberapa penyampaian saya mengenai tentang pendidikan epistemologi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.